Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahthul Masail, Senin 26 Sya'ban 1441 Hijriah, 20 April 2020 Masehi. Masalah Jumatan di sekolah. Sebuah sekolah menengah atas SMA membuat peraturan bahwa semua siswanya diharuskan mengerjakan sholat Jumat di masjid sekolah. Pihak sekolah membuat kebijakan demikian dengan alasan kalau siswanya diperintahkan sholat Jumat di masjid jami yang berada di dekat sekolah tersebut, justru malah main dan tidak mau sholat, bahkan sebagian mereka langsung pulang, nggak tertib, bolos. Di sisi lain, masyarakat setempat tidak setuju kalau pihak sekolah mengadakan Jumatan sendiri, mengingat sekolah yang ada masih dalam satu kampung. Pertanyaan, bagaimana hukum mengadakan sholat Jumat di sekolahan sebagaimana dalam permasalahan di atas, mengingat yang hadir hanya guru dan siswa saja? Mengingat yang hadir hanya guru dan siswa saja, tidak ada orang tempatan, dan bersebelahan dengan masjid jami'. Jawab, menurut madhab Ahmad bin Hanbal, menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mendirikan Jumatan seperti ini diperbolehkan saja, diperbolehkan. Menurut madhab Ahmad bin Hanbal, mengerjakan Jumatan yang orang-orangnya itu orang-orang musafir semuanya, itu orang anak sekolah, ini diperbolehkan. Demikian juga mungkin di situ juga orang-orang kantoran yang ada tempat kantor semua datang ke situ membuat Jumatan. Menurut madhab Ahmad ini diperbolehkan, karena dalam madhab Ahmad bin Hanbal itu musafir pun boleh mendirikan Jumatan walaupun di padang pasir, di sahra itu pun juga boleh. Tapi ini sarannya. Caranya adalah, tapi sebaiknya mengulangi, tidak diwajibkan ya, tapi sebaiknya mengulangi dengan sholat duhur. Nah, setelah Jumatan, sholat lagi, sholat 4 rakaat, sholat duhur. Karena dalam mazhab Syafi'i enggak ada, sedangkan aslinya hadap kita adalah mazhab Syafi'i. 2. Dilarang puasa malah nekat puasa. Nah, ini sudah ada orang sakit yang dilarang dokter untuk berpuasa dikarenakan akan membahayakan dirinya, tetapi ia nekat berpuasa, kemudian akhirnya meninggal dunia. Nah, pertanyaan, bagaimana hukum perbuatan orang tersebut? Jawab, ia dianggap meninggal dalam keadaan maksiat. Ini tapi harus yang melarang ini adalah seorang dokter yang dapat dipertanggungjawabkan ilmunya, maksudnya. 3. Rasa siwak di ludah. Bagaimana hukum menelan ludah yang ada rasa siwak bagi orang yang berpuasa? Bagaimana hukum menelan ludah yang ada rasa siwak bagi orang yang berpuasa? Jadi orang berpuasa siwakan, kemudian dia menelan ludahnya, dan ludahnya masih ada rasa siwak. Jawab, kalau ada ain, zat atau benda dari siwak tersebut, maka membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sekedar rasa tok, maka tidak membatalkan puasanya. 4. Memberi hidangan untuk orang yang tidak wajib puasa. Pertanyaan, bagaimana hukum memberikan hidangan kepada seorang tamu yang tidak berpuasa karena memang tidak diwajibkan berpuasa? Misalnya orang yang sudah tua atau orang sedang sakit, memberi hidangan di bulan Ramadan. Jawabnya adalah boleh saja.
memberi makanan kepada orang yang sedang pada bulan Ramadan, kepada orang yang sakit, yang orang itu memang tidak diwajibkan puasa, ini boleh. Atau orang itu orang sudah tua, tidak mampu puasa. 5. Puasanya orang yang diinfus. Bagaimana hukum puasanya? Menurut pendapat yang kuat, puasanya adalah batal. Ya, ada pendapat yang tidak membatalkan maksudnya, tapi yang paling kuat adalah puasanya batal. Karena maksudnya infus itu adalah sebagai pengganti makanan gitu. Jadi dia itu dengan diinfus itu dia itu telah makan walaupun mulutnya enggak makan. Iya. Yang paling sahih itu ya batal itu. Ada yang mengatakan ya karena infus itu tempatnya itu di tempat pembuluh darah, masalah dimasukkan di pembuluh darah itu loh yang membuat itu. Dan lagi pula infus itu maksudnya adalah untuk memberi makanan. Maka pendapat yang paling dipilih itu adalah membatalkan. Tetapi kalau orang itu orang yang sakit ya, orang yang sakit itu kan boleh tidak puasa toh. Nanti puasanya nanti kalau sudah sembuh. Kalau itu orang diinfus karena sakit. Tapi kalau orang diinfus bukan karena sakit kan ya aneh. Ini biar kuat puasanya tak infus dulu nah. Misalnya di blender roti, blender kurma, kemudian dimasukkan di selang, dimasukkan seumpamanya kan nggak makan ya nggak batal ya nggak bisa. Di pendapat yang sahih itu adalah kan itu makanan itu sebetulnya itu walaupun cairan yang dimasukkan itu makanan. Kalau kamu lihat orang sakit itu nggak makan berhari-hari itu nggak mati-mati, kenapa itu kok malah gemuk ya? Karena itu infus itu mengandung makanan sehingga mereka bertahan nggak masalah, perutnya kosong tapi tubuhnya terus diisi dengan nutrisi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa taraham hananta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asfi sultanan nasira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri semua dijaga kesehatannya ya. Habatus sauda, madu sama minum vitamin C itu sama vitamin E itu juga boleh. Selalu dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit, nggih. Nah, kemudian yang kedua kali ini karena ini musim wabah yang kayak begini, maka santri-santri sebaiknya atau seharusnya, bukan sebaiknya, seharusnya atau harus atau wajib atau lazim apa? Jangan keluar dari pondok, hanya di lingkungan sini saja. Di lingkungan sini saja. Kita membuat lockdown sendiri saja di pondok. Kita mengkuarantin diri sendiri di sini saja. Nanti insya Allah kan tidak ada permasalahan. Orang luar tidak masuk, orang kita yang di dalam tidak keluar. Insya Allah kan jadi sehat semuanya. Insya Allah kita musyawarahkan nanti. Insya Allah besok. Ya.
Al-Fatihah.